sama-sama kita memuji Allah dalam Qur'annya ini dengan kasih sayangnya dan karunia kepada kita semua dan dapat hadir melakukan kegiatan rutin kita bersama sama-sama dapat memperbaiki zahir dan batin kita melalui kajian-kajian dasar kesucian dan juga kita senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk pengabdian kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu curah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli keluarga, sahabatnya dan seluruh ulama pewarisnya, dan insyaallah semua mendapat syafaatnya ya Rabbal Alamin. Yang kita cintai, kita sayangi, senantiasa mencintai dan menyayangi kita. Doa beliau juga selalu menyertai kita semua agar Allah kokohkan iman kita, memperbaiki amal kita, dan juga menzahirkan ke diri kita akhlak yang mulia. Itulah sebagian perjuangan dia kita semua agar pada keluarga besarnya, pada seluruh ulama-ulama senantiasa membantu perjuangan dunia dan kembali para guru pencinta tauhid tasawuf dan juga teristimewa pada guru kita PDP Jakarta yang sudah hadir semuanya, penikah dan sahabat-sahabat dari umur 90 pengurus PDP Jakarta, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, juga teristimewa sahabat-sahabat kami yang dari jauh, guru-guru kami baik dari Gorontalo, kemudian dari Tenggola, dari Kupang dan Manado. Itu main ikut. Jadi kita malam ini agak banyak, walaupun di sini kita melihat tidak, tapi mereka berkeinginan untuk sama-sama hidup bersama. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada malam ini kita berterima kasih pada sahabat-sahabat saya yang dari umur 90 untuk berkhidmat di tempat yang kita cintai ini, telah memberikan kita hidangan yang begitu lezat. Semoga bukan hanya hidangan zahir, tapi juga hidangan batin, hidangan kerohanian. Sama-sama kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa berharap semoga kawan-kawan saya ini diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semua. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi tadi siang dan semalam saya mengulang-ulang kaji dengan beberapa orang, baik Karya Iwadari, kemudian juga tadi siang dengan Pak Ota, dan barusan kami rekaman dengan sahabat-sahabat. Jadi kita mengaji ikhlas. Jadi ikhlas, ujub, takabur, ria itu tipis. Tipis, nggak berasa. Saking tipisnya tidak terasa. Kita pikir kita ikhlas, padahal ujub. Kita pikir kita ikhlas, padahal takabur. Kita pikir kita ikhlas, padahal sombong, angkuh. Jadi saking tipisnya. Kenapa tipis ikhlas itu? Karena ikhlas itu bukan ilmu. Ikhlas itu bukan ajaran. Ikhlas itu nur. Ikhlas nur. Jadi karena nur, dia tidak membekas. Sifat yang
dilimpahkan oleh seorang yang sudah mempunyai cahaya sifat tersebut. Jadi tidak bisa saya katakan saya sudah ikhlas, saudara sudah ikhlas, ikhlaskan saja. Itu mudah diucapkan. Orang yang sudah mendapat cahaya ikhlas, kalau memang nur ikhlas itu sudah menguasai batin seseorang, dia tidak punya masalah. Tidak rendah, tidak hina dia ketika dicela. Tidak terasa hina ketika tidak dilayani. Tidak terasa mulia dia ketika disanjung, dipuji. Jadi kita sudah seperti itu. Waktu dipuji, disanjung, dilayani, itu terlalu terasa besar. Merah telinga kita, kembang kempes hidung kita, semangat kita. Kalau misalnya datang ke satu tempat, kita selalu dilayani, disanjung, dipuji, itu semangat kita untuk datang. Tapi ketika suatu saat kita tidak dilayani, kita ditertawakan, mulai kita merajuk. Jadi itu bukan ada ikhlas pada kita. Maka ikhlas ini bagi kita sebagai murid tarekat. Bagi murid tarekat. Jadi murid tarekat itu guru, tarekat itu guru. Jadi jangan nanti kenapa di MPTT itu selalu membicarakan guru. Memang guru. Karena kalau kita tidak ada guru, tidak ada apa-apa. Seluruh tarekat yang mutabar, kalau di Indonesia berapa? 43 tarekat. Seluruh tarekat itu guru. Maknanya yang menjalankan kemauan. Jadi kalau kita berguru, itu wajib kita bersumpah dekat. Oh, saya bukan seperti kalian. Nah, kalian dekat-dekat, tapi saya bisa dari jauh. Saya ini itu akal. Akal kita. Bagaimana kita mendapatkan nur kalau kita jauh? Lalu setelah kita dekat, kita harus berqudwah. Kita harus tiru, harus contoh, dan ikut. Jadi bukan cukup dekat, kita tiru atau kita contoh, dan kita harus wajib ikut. Mengikuti itu bukan hanya yang menyenangkan nafsu kita saja. Oh, saya ikut aku pakai sorban, pakai tasbih, pakai rida, pakai jubah, menung-menung. Ikut itu namanya tadi apa? Kedua. Keseluruhan. Maka Nabi itu dikatakan uswah. Uswatun suri tauladan. Jadi kita tidak bisa mengikut Nabi karena kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ikutan kita pewaris Nabi. Terserah saudara mau pilih siapa. Boleh kita tidak bermursyid. Jangan nanti dikatakan apakah orang tidak bermursyid itu tidak masuk surga. Ini tidak ada hubungan surga dan neraka. Mengenai surga dan neraka, siapa yang melakukan semua perintah Allah, perintah Rasul,
Rasulullah, dilakukan dengan baik dan benar, lalu ditinggalkan semua yang dilarang, masuk surga, sudah tempat surga. Misalkan saya bos, lalu ada anak buah. Saya katakan kepada anak buah, kamu lakukan ini, nanti saya berikan rumah. Rumah. Jangan kau lakukan ini. Rumah itu tidak dapat. Ya. Lalu anak buah saya ini melakukan apa yang saya perintah dan tidak melakukan apa yang saya larang. Lalu hadiahnya rumah. Saya kasih rumah. Jadi kita dengan Allah juga seperti itu. Lakukan perintah, dapat surga. Melakukan larangan, masuk neraka. Bagi kita sekarang, apakah kita melakukan semua perintah? Tidak. Yang diperintah wajib saja, salat 5 waktu, banyak bolong. Bagaimana mengharapkan surga? Belum puasa, belum zakat, belum berkasih sayang, belum ikut taklim. Jadi semua itu perintah yang baik-baik perintah. Belum berzikir, belum silaturahim. Lalu kita lakukan dosa, pasti kita melakukan dosa. Tidak ada jaminan kita ini tidak melakukan dosa. Tidak ada jaminan. Semua kita, kalau nggak dosa berzina, dosa berjudi. Kalau nggak dosa berjudi, dosa menipu. Kalau nggak dosa menipu, dosa menghibah. Kalau nggak bisa menghibah, dosa mendengki. Pasti kita melakukan dosa. Kalau tidak dosa zahir, dosa batin ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita mau langsung ke surga? Bagaimana mau dapat rumah? Di dunia aja kita belum tentu dapat, apalagi di akhirat. Jadi kita belajar tauhid tasawuf ini tidak ada hubungan dengan surga. Lalu boleh kita tidak berguru atau tidak bermusik. Tapi adakah guru-guru, adakah ulama-ulama yang kita berqudwah kepadanya? Misalnya berqudwah kepada Kari, berqudwah kepada Abi Irfan, berqudwah kepada Abu Bermawi, kepada Haji Perija. Tapi qudwahnya lihat dari mereka ini yang baik-baik, ikuti yang baik-baik. Nah, apa yang baik dari Haji Kari, ambil, amalkan. Apa yang baik dari Abi Irfan, ambil, amalkan. Apa yang baik dari Haji Perija. Tapi jika nafsu kita belum beres, bagaimana kita pasti yang kita lihat yang tidak baik? Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita ambil juga. Misalnya kita dekat dengan Haji Kari, yang baik dari Haji Kari itu kita ambil, yang tidak baik kita ambil juga. Misalnya Haji Kari salat kita ikuti, kalau kita berdua ke Haji Kari. Lalu dia misalnya main bulu ayam, nah, itu kita ikuti juga. Kalau kita sudah dekat dengannya. Kemudian kita ikut dengan Abi Irfan, misalnya apa kekurangannya, juga kita ikut dengan Pak Rijal, juga seperti itu. Apakah ada jaminan bagi kita untuk mengikuti semua yang baik terhadap ulama-ulama tertentu? Tidak. Karena malahan yang nyata kita lihat bukan kebaikan ulama itu, malahan kadang-kadang yang nyata keburukan. Bagaimana kita berqudwah? Jadi maka kita bersyukur punya mursyid, dan dengan mursyid ini juga wajib kita pandang sempurna. Tidak boleh kita melihat aku tuh begini. Nah, itu murid yang ditutup mata hatinya. Kita tidak boleh melihat ketika kita sudah dibaiat, berarti kita berkeyakinan guru itu mampu membawa kita kepada Allah.
Guru itu mampu membimbing kita, membersihkan nafsu-nafsu kita, mampu membawa kita. Kita wajib melihat guru itu sempurna. Jangan dilihat dengan mata zahir. Butakan matanya. Butakan melihat kekurangan-kekurangan secara nafsu gitu. Kita ragu. Kalau terlihat itu, maka tertutup batin kita untuk mengikutinya. Jadi perangai kita itu tidak berubah. Perangai kita tidak berubah. Ikhlas dengan tabiat kalah ikhlas. Kalah ikhlas. Jadi maka tidak mudah ikhlas itu kalau kita tidak sempurna berguru. Nah, ikhlas itu yang sudah ada pada guru. Jadi kita hanya mengharap nur keikhlasan guru. Keikhlasan guru. Wujud dari guru itu. Oh, Abuya jauh. Lalu kita di sini di MPTT ini, walaupun kita sama-sama kurang, tapi sama-sama berkemauan. Ada keinginan sama-sama kita untuk berubah. Jangan juga dilihat kekurangan teman, tapi kemauannya untuk khatam Quran, kemauannya untuk salat berjamaah, kemauannya untuk sama-sama berzikir, bertawajuh. Ya, maka kalau hadir kemari, hadir di mana-mana majelis yang baik itu, pasang niat yang benar. Kalau tidak benar niat, itu gelisah kita. Gelisah. Tapi kalau benar niat kita untuk mendapatkan ridha Allah, kita nggak ada kebosanan, karena kita melihat dengan mata hati, tentram batin kita ada di majelis. Dan tentram, tenang, bahagia. Karena kenapa? Cahaya Allah itu sudah masuk ke batin. Jadi ikhlas ini, ketika misalnya saya merasa ikhlas, ada kawan-kawan bermaksiat, berdosa, kemudian karena saya merasa ikhlas, bukan ikhlas yang sebenarnya, bukan ikhlas karena nur Allah, tapi ikhlas karena sudah duduk di depan, ikhlas sudah mengajar, ikhlas sudah membaca makalah Abu, ikhlas merasa sudah disayang Abu, ikhlas sudah merasa pencara, ikhlas sudah merasa diundang-undang. Lalu saya tegur saudara yang bermaksiat tadi. Saya tegur karena saya terlihat amal saya, terlihat kemuliaan saya, terlihat ilmu saya. Berarti saya menegur itu bukan dengan ikhlas, tapi karena merasa lebih. Merasa saya lebih, saya tegur. Kamu jangan berzina, kamu jangan lalai, kamu jangan berbuat dosa. Lalu yang saya tegur ini karena saya bukan menegur dengan mata hati, dia juga merasa kadang-kadang terhina. Karena ditegur bukan atas dasar kasih sayang, ditegur karena kelebihan. Misalnya begitu juga saya menyampaikan ini, kadang-kadang kalau tidak dengan ikhlas, itu saudara masa tersindir nanti. Juga bahaya bagi orang yang bicara kalau perkataannya itu menyindir seseorang, bukan karena Allah, bukan karena kasih sayang, tapi ada tujuan. Dikatakan ikhlas tapi ada sindiran kepada seseorang, itu bahaya juga. Lalu kemudian ketemu kedua, saya sampaikan lagi, kamu jangan berdosa,
Jadi kalau itu berkekalan, itu bukan selamat, malahan kita yang menegur masuk neraka, yang ditegur masuk surga. Jadi ikhlas itu tipis, saudara-saudara. Ikhlas itu maka carilah kuyut, bukan lalu kita tidak beramal lagi, tidak berzikir lagi, tidak ratib seribe lagi, tidak tawajuh. Bukan seperti itu. Karena zikir dan tawajuh perintah siapa? Guru. Perintah mursyid. Kalau tidak kita lakukan, berarti kita tidak patuh. Sama saja. Bukan hanya berkhidmat-khidmat mengharapkan kuyut. Jadi maka qudwah itu keseluruhan. Salatnya kita tiru, duduknya, berdirinya, berjalannya, lemah lembutnya, peramahnya, pemurahnya, senyumnya. Jadi bukan hanya meniru yang menguntungkan nafsu. Yang tidak menguntungkan nafsu itu juga kita tiru. Kita ikuti ucapannya. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, lakukan. Jadi kadang kita mengaku murid, untuk guru berpayah-payah, tapi untuk diri itu mudah saja. Mudah saja. Bukan hanya ikut pergi-pergi. Ikut pergi itu dia juga. Tapi kalau ada guru butuh pada kita, baik itu tenaga, harta, bahkan nyawa. Jadi harus murid tarekat itu seperti itu. Kalau mau mendapatkan nur dari batin seorang guru, sesulit itu. Sulit itu bagi kita yang masih melihat dengan nafsu. Bagi orang yang sudah dengan mata hati bukan sulit, malahan dia gembira, senang, bahagia. Nah, jadi maka itu kita latih. Jadi itu baru mukadimah. Jadi kita masuk ke makalah. Di makalah ini judulnya Ajaran Tasawuf Kesufian, penyebab manusia hidup damai, sejahtera dan aman di muka bumi. Jadi tasawuf itu sudah berkali-kali kita ulang-ulang. Tasawuf yang dimaksud Abuya itu tarekat. Tarekat yang dimaksud itu berjalan kemauan atau hadap hati kita kepada Allah. Atau dikatakan juga tasawuf itu untuk membersihkan kotoran nafsu. Misalnya kesombongan, kedengkian, iri, hasad, ujub, riya, lalai, membiarkan diri dalam kebodohan. Jadi itu adalah penyakit nafsu. Kalau tidak bertasawuf, tidak bertarekat, itu sulit, walaupun kita tahu, walaupun kita berilmu. Kadang bertambah berilmu, bertambah dengki terhadap orang sama-sama berilmu, merasa ilmu saya lebih, atau sombong dengan orang yang tidak berilmu. Jadi itu penyakit. Bukan sombong itu hanya dengan harta, bukan sombong itu hanya dengan kaya, dengan keturunan, dengan nasab. Orang juga bisa sombong. Dengan apa lagi? Dengan ketampanan, dengan kepintaran, dengan wawasan, dengan gaul yang luas, dengan banyak ikutan, tinggi pengaruh. Itu juga manusia bisa sombong. Yang lebih lagi orang miskin sombong. Sudah miskin sombong, itu dua kali kena.
Di dunia miskin, di akhirat lebih miskin lagi. Kenapa bahaya sombong itu? Kalau ada sebesar darah kesombongan di hati kita, salat kita tidak diterima. Jadi itu bahayanya sombong. Sementara sombong itu, kalau kita tahu, kita sadar kita sombong, itu masih mending. Ini kita tidak sadar kita sombong. Kita bersyukur ada guru dengan tarekat, dengan tasawuf ini kita sadar bahwa kita sombong. Ada keinginan untuk berubah. Ada keinginan kita untuk bertobat kepada Allah, bermohon kepada Allah agar Allah hilangkan penyakit-penyakit sombong yang ada di hati kita. Itu juga suatu nikmat Allah bagi kita, ditumbuhkan kesadaran di hati kita agar penyakit itu diangkat oleh Allah. Kalau nggak sadar kita, sampai kita mati, sombong itu ada di hati kita, bagaimana? Jadi maka yang wajib sombong hanya Allah. Kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita. Apa yang kita akui sekarang? Tenaga sesaat. Kalau kami sudah mulai 50 ini. Kawan-kawan saya kalau enggak di 49, 50, ada 51, ada 52. Bahkan Pak Ota sudah 56. Ya kan? Ota sudah 5. Jadi 56 itu kalau menurut umur Nabi tinggal 7 tahun lagi. 7 tahun lagi mati. Ya kan? Jadi apakah dalam 7 tahun itu bisa kita memperbaiki, bertobat? Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah. Jangankan 7 tahun, 2 rakaat salat kita diterima oleh Allah, itu kita selamat. Tapi jangan ditunggu nanti. Nanti kan tinggal 2 rakaat saja. Kalau salat, kalau tidak, kalau misalnya kita mati di atas dosa, mati di dalam maksiat, ya, masih mati lagi menipu orang, atau mati lagi berzina, naudzubillah, atau mati hati kita dalam permusuhan. Jadi maka kita kemari, itu saya bilang di kamar tadi, alhamdulillah. Jadi kita kemari ini ingin mandi, mandi dari kotoran. Bukan mencari keramat, bukan mencari kelebihan, bukan mencari buah-buah amal. Yang pertama kita ingin bersih. Saya katakan ke Kota tadi pagi, saya kata Kota sulit mendapatkan pemahaman. Yang penting niat benar. Jadi kata Habiban, ilahi anta maksudi. Hadir ke majelis yang mulia itu. Di mana majelis yang mulia itu tujuannya ingin dekat kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, tidak lainnya. Ingin mendapat ridha Allah. Kalau di hati kita niat kita benar, ikhlas karena Allah, hadir kemari, begitu kita duduk, itu seluruh ruangan yang kosong ini diisi oleh malaikat. Ya, itu ruang-ruang yang kosong itu, malaikat juga ikut duduk di situ. Malaikat juga ikut duduk. Cuma kita nggak lihat dengan mata telanjang. Kemudian ketika ditutup majelis itu, ketika sudah ditutup, malaikat itu terbang ke langit, membawa seluruh catatan. Oh, bagaimana yang tidur sama dapatnya. Tapi jangan datang kemari tidur. Jangan datang kemari tidur. Oh ya, karena sama dapatnya saya ngorok aja lah sana mimpi. Jadi bukan begitu, nanti kita nggak dapat faedah pelajarannya, ya. Jadi dengarkan saja walaupun tidak paham. Tapi alhamdulillah kawan saya Darwita tadi di kamar 3 kali dia menangis.
Jadi 3 kali, sehingga terhenyuh hati saya, karena saya tahu beliau dari mulai SMA. Berapa tahun kami bergaul, tapi beliau terus menangis. Itu tanda-tanda hati sudah lembut, sudah dibangunkan oleh Allah. Ya. Jadi moga-moga kita juga dapat seperti itu. Tidak mudah itu. Tidak mudah. Keluar air mata, tidak keluar kata-kata, kemudian sudah banyak merenung, itu bukan hal yang biasa. Untuk bercanda, untuk ketawa, itu lalai, itu mudah. Tapi untuk menangis itu sulit. Jadi kalau hati kita misalnya kotor, alah, tangis pura-pura. Tangis pura-pura, air mata buaya. Coba keluarkan boleh di sini air mata buaya kalau keluar. Belum tentu keluar. Boleh, silakan mau keluarkan air mata buaya, nggak apa-apa. Tidak apa, air mata buaya pun nggak apa-apa. Belum tentu keluar kalau bukan itu datang dari hati. Ini bukan menyanjung Pak Darwita, banyak yang lain juga penangis di sini, termasuk menteri kita penangis. Alhamdulillah. Jadi itu tasawuf untuk membersihkan nafsu, sufi itu untuk membersihkan keakuan, ananiyah yang ada di hati kita. Ajaran tasawuf kesufian adalah membuat hubungan yang baik dengan Allah. Jadi bukan dengan manusia. Ajaran tasawuf kesufian agar hubungan kita baik dengan Allah. Kenapa hubungan kita baik? Karena amal-amal yang selama ini kita lakukan dengan zahir, jadi dengan syariat, kita perbaiki seluruh amal zahir kita. Dengan tasawuf kesufian ini kita bawa ke hati, kita bawa ke dalam, kita rasakan jalal Allah, keperkasaan Allah, janji-janji cerca Allah. Allah itu maha penentu atas segala yang ada di dunia ini, termasuk atas diri kita. Sekarang misalnya saya bicara, belum tentu besok saya masih bisa bicara. Kalau Allah sakitkan, kalau Allah strokekan, bahkan matikan juga tidak sulit. Kita yang hadir pada malam ini enak-enak segar baru makan ikan kakap, ya kan, merasakan ketawa-ketawa. Lalu besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang si A. Hai, semalam dia makan kakap. Kalau Allah tentukan ambil, tidak bisa ditangguh, walaupun makan kakap. Bahkan ada yang tidak makan tapi hidup. Ada yang tidak makan, tapi yang makan kakap mati. Jadi jangan mentang-mentang makan kakap mau hidup terus, belum tentu. Jadi untuk persiapan kematian, maka kita memang harus banyak. Kalau orang tarekat itu senantiasa mengingat mati. Kenapa mengingat mati? Kenapa kita suruh mengingat mati? Agar jangan berbunga-bunga dunia ini di hati kita. Agar jangan banyak panjang jangan panjang angan-angan. Jangan banyak cita-cita. Bukan tidak boleh berangan-angan, tidak boleh bercita-cita. Karena kalau sudah panjang angan-angan masuk syaitan, masuk neraka dulu. Ya? Dibawa oleh syaitan tuh angan-angan, bertambah, akhirnya kita lupa Allah. Lupa Allah. Orang berangan-angan itu lupa kepada Allah. Jadi maka kita disuruh lazimkan Allah. Setiap naik dan turun nafas. Allah. Jadi waktu kita mau tawajuh juga ada rabitah kubur.
ketika kita ingat mati. Ini kadang kita kalau tertutup hati, mati terus nggak semangat hidup. Yang semangat hidup juga mati. Nah, yang semangat hidup juga mati. Ya, bukan orang ingat mati itu tidak semangat hidup. Nah, cuma kita hidup itu untuk hidup itu untuk mati. Kita berusaha apapun, mau mencari rezeki, mau kita beristri, mau kita beranak, mau kita mendidik anak, semuanya kita berusaha persiapan untuk mati. Bukan untuk hidup selama. Karena mati itu harus kita sangkakan. Seolah-olah mati esok. Dan hubungan dengan hubungan sesama manusia. Bukan hanya kita jalin hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan sesama manusia. Apalagi kita sesama guru, apalagi kita sesama umat baginda Rasulullah. Dan Allah memerintahkan kita sesama hamba Allah. Berarti kalau sesama hamba Allah, orang kafir hamba Allah. Binatang-binatang juga makhluk Allah. Ini satu guru aja mendengki-dengki. Satu guru mendengki-dengki. Satu majelis saja mendengki-dengki. Iri-iri. Jadi kalau sudah ada kesadaran, oh saya ini itu masih muda. Tapi kalau tidak ada kesadaran, jadi ini yang bahaya. Bahaya di majelis kita ini bukan lawan kita orang luar. Kalau orang luar yang memfitnah, orang luar yang merendahkan, menyesatkan, itu masih mudah. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang dalam sendiri, dia juga mengaku Abuya, dia mengaku MPDT, tapi dia perusak MPDT. Misalnya yang kita lakukan semuanya salah, ini salah, dialah yang benar. Jadi ini yang bahaya di dalam MPDT. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada teman kita. Kalau dia sudah bisa berbuat baik, jangan kita halang. Kalau kita tidak bisa bantu mereka untuk berbuat baik, ya kita buat kebaikan tempat lain. Jangan kita menghalangi orang yang sudah bisa berbuat baik. Yang misalnya saudara-saudara, alhamdulillah, dulu yang dari pendosa, dari pemaksiat, dari narkoba sebagainya, semua sudah hadir kemari untuk memperbaiki diri. Jadi kita ini yang lain harus berbangga, harus bersyukur, harus bahagia melihat saudara kita sudah mau bertobat. Jangan lah 20 lah basorban itu tim di lantai 5 bergoyang-goyang lam kalam kan. Kinilah basorban lahan udah makin tahu. Jadi itu penyakit. Tapi bagi kita yang sudah dibuka hati, nggak apa-apa. Itu pupuk. Jangan patah semangat ketika ada saudara-saudara kita menghina seperti itu. Jangan patah semangat. Karena kita tujuan bukan dia. Tujuan kita Allah. Tujuan kita Allah. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, sudah disebutkan Nabi depan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillati, duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dijadikan kehinaan di atas mereka di mana mereka berada, melainkan dengan membuat hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia. Ya, pada dasarnya kita ini semua hina kita ketika kita tidak, atau kita lupa pada Allah. Ketika kita lupa pada Allah, itu kita termasuk orang yang hina. Walaupun hebat gitu, walaupun pangkat tinggi, dilayani di mana-mana, ketika hati kita lalai, itu di mata Allah kita adalah hamba yang hina. Kapan kita baru mulia di hadapan Allah? Ketika kita
takwa. Ketika kita ingat pada Allah, kita melakukan amal-amal saleh di mana saja, bukan hanya hadir ke MPDT, di mana ketika sendiri kita berusaha itu berbanyak zikir, banyak selawat, banyak taubat istighfar pada Allah. Bukan memperbanyak riba, memperbanyak membuka aib-aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, menceritakan kebesaran diri. Tapi cobalah merenung apa yang baik hari ini saya lakukan. Banyak yang baik, banyak yang buruk. Kalau baik banyak, kita bersyukur agar Allah tambah lagi. Kalau banyak yang buruk, kita bertobat pada Allah agar Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah pelihara waktu berikutnya untuk kita tidak lalai lagi pada Allah. Hubungan baik dengan Allah ialah dengan meningkatkan keimanan. Jadi iman sudah sering dijelaskan, itu ada iman awam, iman khawas, dan iman khawasul khawas. Jadi iman awam dia beribadah tapi juga masih melakukan dosa. Jadi iman khawas orang yang sudah bercahaya iman di hatinya. Nafsunya sudah baik, minimal sudah muhammad, apalagi mutmainnah, nafsunya sudah dipanggil. Dan iman iman sempurna, iman kamil, yang bisa memberi cahaya kepada alam dan umat manusia. Jadi itu kita tidak cukup hanya dengan beriman awam. Kemudian kita beribadah senantiasa menyaksikan keberadaan Allah. Bukan hanya kita beribadah cukup dengan sah, syarat dan rukun, tapi kita harus khusyuk, harus terasa hudur Allah di dalam hati kita, terasa keberadaan Allah. Tidak cukup amal zahir, tapi amal batin, menyaksikan keberadaan Allah dan tidak lupa-lupa padanya. Jadi inilah yang penyakit kita ini, saya ini banyak lupa. Kenapa lupa? Banyak pengaruh yang datang ke hati itu. Apa namanya? Berbagai yang datang ke hati. Apalagi selama ada handphone ini. Bangun tidur, lihat handphone. Mau tidur, lihat handphone. Di mana-mana, lagi mengaji, kadang lagi berzikir juga lihat handphone. Jadi handphone itu adalah buatan Yahudi untuk melalaikan kita. Dan bisa kita ingat kaji ketika handphone di tangan kita. Apalagi misalnya lagi ngaji, lagi orang bicara, kita balas WA, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita ini. Kita bisa. Jadi maka mohon maaf kalau saya sering tegur bagi yang saya lagi bicara memegang handphone. Jadi kadang-kadang kalau di daerah-daerah ibu-ibu yang memegang handphone, jadi handphonenya langsung dijatuhkan. Ini. Karena tidak ada faedah kita datang ke satu majelis ketika kita asik dengan handphone. Jadi sebenarnya lebih baik handphone itu ambil rekam, sampai ke rumah dengarkan. Tapi kalau sudah misalnya kita hadir ke majelis, kita anggap perkataan itu tidak ada faedah, lebih baik tidak usah hadir, karena mengganggu orang lain, dan kita juga tidak mendapat manfaat. Lebih enak kita dengan dengan istri, atau kita cari rezeki.
Ya, boleh seperti itu? Karman masih lihat handphone? Handphone nanti setelah ngaji kita lihat bukan tidak perlu, mungkin masuk nanti. Pak Karman, maaf tadi Bapak nggak angkat-angkat. Maaf Bapak tadi nggak balas-balas WA. Ini besok pagi jam 6 datang ke kantor. Ada PL 200 juta. Baru dibalas. Tapi kalau lagi ngaji jangan lihat nanti saja ini lagi ngaji lihat handphone, akhirnya kerja juga nggak dapat. Ya. Siapa dong? Pak Karman. Ya. Tapi Karman tidak seperti itu. Jadi sulit untuk tidak lupa-lupa kepada Allah. Karena kita dilalaikan oleh nafsu. Jadi masing-masing kita rasakan sendirilah. Saya juga masih banyak lupa daripada ingat. Masih banyak lupa daripada lagi. Maka saya sering hadir kemari. Kata Habib Ipan ini untuk mendapat berkah, bukan memberi berkah. Untuk mendapat berkah dari jemaah-jemaah. Ya. Karena dengan bersama inilah kita dengan bersama ini kita bisa ingat, melihat kawan-kawan kita rajin. Ada yang salat sunnah setelah salat, ada yang dia berzikir lagi setelah salat, ada yang bertawajuh dia. Jadi melihat kawan-kawan yang berkemauan itu juga tersentuh hati kita. Ya. Jadi tidak mudah untuk kita terus ingat. Ya, harus ada kawan. Nah, hidup kita juga tergantung dengan kawan kita. Kalau kawan kita orang lalai, maka kita akan lalai. Kawan kita orang ingat, maka kita akan ingat. Kawan kita orang saleh, kita insya Allah akan saleh. Tapi kalau kawan kita pemaksiat, kita juga akan bermaksiat. Jadi maka carilah kawan yang saleh, yang saleh. Makanya mereka ini senantiasa berada di dalam pemeliharaan Allah. Jadi orang yang senantiasa ingat itu dia selalu berada di dalam pemeliharaan Allah dan dibantu oleh Allah dalam meniti kehidupan. Di dalam meniti kehidupan ini dibantu oleh Allah kalau orang sudah dekat dengan Allah. Nah, kalau dia sudah menjadi kekasih Allah, untuk bermaksiat saja niatnya sudah mau bermaksiat ini. Kesempatan sudah ada, niat juga sudah ada. Kalau dia orang yang dikasihi oleh Allah, dicegah oleh Allah, mau pergi bermaksiat lalu tabrak. Atau mau pergi bermaksiat sakit anak. Atau mau pergi bermaksiat sakit kepala. Dicegah oleh Allah. Ketika kita dibiarkan, mudah saja kita mau pergi maksiat. Bahkan berkali-kali tidak dapat tegur. Tapi pada saatnya Allah tegur dibalikkan langsung. Ditinggikan tempat jatuh. Maka jangan kita menyangka sehat, mudah, rizki, kemudian banyak orang yang memuliakan, kita sudah selamat. Kita harus gundah selalu. Jadi gundah kita bukan gundah tidak bahagia. Gundah kita takut kita istidraj. Gundah kita takut istidraj. Jadi bagaimana gundah istidraj? Kau masuk ke kamar mengkari. Masuk ke kamar memang nyaman. Ada nyobaan gundah istidraj. Jadi kalau terlalu panjang nanti ya gundah berpisah dengan Allah. Atau gundah kita itu dalam tipuan Allah. Dalam tipuan Allah. Tipuan kita tidak dahsyat. Tipuan kita tidak ada. Yang dahsyat itu tipuan Allah. Tipuan Allah itu sangat dahsyat. Jangan-jangan kita dalam tipuan. Merasa kita sudah ahli tahajud, merasa kita sudah ahli MPDT, merasa kita ahli iman, padahal kita dalam tipuan. Maka kita orang tarekat itu selalu berhati-hati.
selalu selalu berhati-hati. Kemudian hubungan baik sesama manusia. Jadi kita tidak cukup taat saja, tapi harus berhubungan baik dengan sesama manusia. Artinya kita harus sayang pada saudara-saudara kita itu karena Allah, bukan sayang karena maksud di diri, karena keuntungan diri. Giliran tidak ada keuntungan kita merajuk, kita marah, kita tidak mau bersamanya. Ketika kita dapat untung, jadi kita sanjung-sanjung, kita puji-puji, kita angkat-angkat. Jadi itu bukan sayang karena Allah. Sayang karena Allah itu agar kita lepas dari kelalaian, lepas dari dosa, lepas dari maksiat. Jadi itu kita sayang karena Allah, bukan sayang karena sesuatu. Sayang karena sesuatu. Kawan yang mau mengingatkan yang hak atas diri kita, dialah yang sayang, walaupun pahit. Tapi kalau misalnya ada kawan hanya menyuburkan nafsu kita, sanjung-sanjung lah, puji, itu sebenarnya kawan itu tidak sayang. Kita terlena dengan itu. Tapi kalau ada, kamu angkuh, kamu sombong, kamu dengki, jadi kan marah kita tuh. Dikatakan kita yang sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya kawan yang sayang. Tapi jangan caranya seperti itu, menegur. Menegur itu juga harus pakai adab. Dan kita panggil satu-satu, kita nasihati bagaimana begini, supaya dia juga tidak malu di depan orang banyak. Jadi itu dengan kasih sayang. Kasih sayang. Tapi kalau kita permalukan depan orang banyak, itu bukan sayang namanya. Benci. Hubungan baik dengan sesama itu mereka dapat menjaga batas yang telah ditentukan oleh Allah dan memelihara akhlak. Jadi kita harus menjaga batas. Bersenda juga jangan berlebihan, dan juga jangan berkekurangan. Sayang juga begitu, jangan berlebihan, jangan berkekurangan. Cinta juga jangan berlebihan, jangan berkekurangan. Jadi kalau berlebihan nanti kecewa. Kalau berkekurangan itu bisa bosan. Jadi kita harus menjaga batas itu, tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Makan juga jangan berlebihan. Jangan ketika kakap kawan nasi itu 3 piring habis. Jadi begitu ngaji teler. Waktu zikir, kalau orang padik menapa mau ngapa dek kue? Karena ikan kakap. Jadi orang la ilaha illallah, ya. Jadi itu berlebih. Juga jangan berkekurangan, sedikit saja. Waktu zikir mencici lah lapar. Jadi harus sedang-sedang. Tidak boleh berkekurangan. Jadi sampai makan. Kemudian juga memelihara akhlak. Akhlak misalnya sabar itu akhlak. Peduli, akhlak. Tawazu, akhlak. Imbisat, akhlak. Apa lagi? Futua, akhlak. Jadi akhlak itu ada 10 kisim. Jadi sabar ini itu salah satu dari akhlak. Sabar dengan ilmu itu kita yang sabar. Misalnya dicaci orang,
kita diam aja, biarlah mencaci. Itu sabar dengan ilmu. Cuma di hati pedih, di hati pedih. Kadang-kadang kita ceritakan ke orang kawan kita, saya tidak mengganggu si A, saya tidak mengganggu, saya tidak pernah memfitnah dia. Tapi kenapa dia mengatakan saya macam-macam? Itu sabar dengan ilmu. Sabar dengan ilmu. Tapi kalau sabar dengan berjalan kemauan, berjalan hati dengan sabar dengan tarekat, sabar melihat baik dan buruk itu datang dari Allah. Jadi itu kita tidak merasa pedih, tidak merasa karena kita sadar Allah menegur kita karena sayang. Misalnya ada orang mengatakan saya sombong, orang mengatakan saya sombong. Lalu saya lihat ke diri saya, alhamdulillah dia katakan saya sombong, sehingga saya sadar bahwa saya itu sombong. Berarti saya masih sombong. Kalau enggak, kenapa dia mengatakan? Kenapa saya lihat itu? Karena yang zahir dari lidahnya itu dari Allah. Kita tidak perlu marah. Seharusnya kita berterima kasih kepada orang yang mengatakan kita sombong. Tapi kalau kita lihat dari sudut tarik syariat, dari sudut ilmu, kita marah. Ketika kita lihat dari sudut tarekat, berjalan hati kita kepada Allah, kita tidak marah, kita perbaiki kesombongan kita itu. Dan kita berterima kasih kepada orang yang mengatakan kita sombong. Ada lagi orang yang lebih tinggi sabarnya, dia sabar dengan Allah. Sabar dengan Allah. Nur Allah itu yang sudah zahir pada batinnya, sehingga dia sabar dengan Allah. Itu tidak ada lagi terasa pedih. Karena dia dan sabar itu tidak ada. Dia dan sabar tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itu para wali-wali Allah makamnya seperti itu. Dia tidak ada, sabar tidak ada. Sabar tidak ada. Jadi maka dia berjalan di atas nur Allah. Sabarnya di atas nur Allah. Jadi itu akhlak, sebagian dari akhlak. Serta menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek, penyebab terputus hubungan silaturahmi sesama dan dapat hidup berkasih sayang. Ajaran-ajaran sebagaimana tersebut di atas hanya dapat kita peroleh dengan ajaran tauhid tasawuf dan kesufian. Jadi kalau misalnya ada sifat-sifat yang tercela, yang buruk, yang jelek dalam hati kita, maka itu penyebab terputusnya hubungan silaturahmi, sehingga kita tidak dapat hidup berkasih sayang. Maka untuk dapat hubungan yang baik, kita dapat hidup berkasih sayang, kita bisa berakhlak mulia, itu dengan ajaran kesufian dan ketasawufan. Bila mana ajaran ini dapat diangkat di mana-mana. Jadi kalau dapatlah ajaran ini tanda kasih sayang Abu ya. Baik dalam rumah tangga kita, dengan masyarakat dan di dalam pemerintahan, maka negeri kita akan terlepas dari musibah. Jadi kalau berkeyakinan kepada Allah dan kita sudah mau taat, maka musibah-musibah itu tidak ada sebenarnya. Musibah itu bala diberikan Allah karena dosa. Maka wajib kita dalam bala ini bukan hanya memakai masker, bukan hanya menjaga jarak, bukan hanya cuci tangan. Banyak orang yang menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tapi mati juga. Corona juga. Jadi maka kalau orang yang dipelihara dengan Allah, karena corona itu makhluk Allah. Jadi kalau kita bersama Allah kena juga, itu berarti kehendak Allah atas kita. Tapi kita tidak boleh sombong. Masker itu tetap kita pakai, jarak tetap kita jaga, tapi kita selalu bersih. Sebenarnya kita sebagai orang yang salat, sebelum diperintahkan cuci tangan, kita sudah
Kita sudah bersih dulu. Bukan hanya yang kita bersihkan, apalagi orang tasawuf kesufian, bukan hanya dibersihkan tangannya, juga dibersihkan hatinya. Ini tangan kita bersihkan, hati kotor. Sama juga. Lebih berat coronanya. Lebih berat lebih berat coronanya. Jadi corona batin, nah, jadi apa namanya? Covid, congkak, iri, dengki. Jadi Covid itu congkak, iri, dengki. Itu corona batin, lebih berat lagi. Nah, jadi maka untuk membersihkan corona batin itu tidak ada jalan lain selain ajaran tasawufan dan kesufian. Bukan dengan ilmu dan amal kita. Maka negeri ini akan terlepas dari musibah-musibah, baik yang datang dari manusia seperti permusuhan. Di permusuhan itu tidak terjadi kalau kita sudah sama-sama memperbaiki perkelahian, perzinahan, kemudian minuman keras yang merusak akal kita, lalu penipuan, korupsi, dan merugikan negara tercinta. Dan yang datang dari Allah seperti penyakit taun atau corona, gempa bumi, tsunami, dan musibah lainnya yang datang dari Allah, semua itu tidak akan terjadi sebab kita telah baik hubungan dengan Allah. Dengan bertaubat, taat beribadah, meningkatkan keimanan dan mencintai Allah. Jadi kalau kita sudah bersama Allah, kita sudah dicintai Allah, kita akan dipelihara oleh Allah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, sebab terpelihara. Ini jangan dibawa keluar ya. Jangan dibawa keluar. Sebab terpelihara dunia ini karena masih ada kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Pewaris Nabi. Ulama-ulama yang bermakrifat, yang mengenal Allah. Mereka lah yang menjadi pasakbu untuk mereka dunia ini, bukan untuk orang yang mengatakan la ilaha illallah. Misalnya la ilaha illallah kita katakan seperti hadis itu, ketika orang masih mengucapkan la ilaha illallah, dunia itu belum dikiamatkan. Walaupun beribu kali kita katakan la ilaha illallah, tapi hati kita lalai, tetap akan dikiamat. Jadi la ilaha illallah yang mana yang tidak dihancurkan dunia ini adalah la ilaha illallah yang tersambung dengan Allah. Bagi ulama-ulama yang mengenal Allah, maka kita harus bersyukur masih ada ulama-ulama tersebut. Bukan hanya Abu Ya itu salah satu dari ulama tersebut. Cuma bagi kita sudah dipertemukan Allah dengan Abu Ya, sudah mudah, maka ambillah faedah dari itu. Berkeyakinanlah. Jangan sampai terlambat. Menyesal kalau kita tidak punya guru. Jangan nanti ketika Abu Ya tiada baru menyesal. Sulit mencari guru, mencari mursyid itu tidak mudah. Tidak mau. Kalau mursyid-mursyid itu mudah mencarinya. Banyak mursyid, ya. Tapi mursyid yang membimbing rohani, yang membimbing nafsu kita. Jadi yang kita dapat contohlah kawan-kawan kita di sini. Abu jauh di Aceh. Mereka ini menikmati sabu-sabu itu sudah bertahun-tahun, sudah ketergantungan. Hanya dengan la ilaha illallah perabita kepada Abu itu ditinggalkan. Jadi nur apa yang masuk ke dadanya? Padahal bukan sedikit ulama yang datang dari Aceh maupun tempat lain ke Jakarta ini, tapi tidak bisa tersentuh. Jadi itu menandakan nur ma'rifat itu selalu hadir, doa-doanya selalu hadir. Oh, ada orang-orang kita yang belum tersentuh, itu ditutup oleh Allah. Maka bukan semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bukan semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bukan semua orang walaupun dia tahu bisa berselawat kepada Rasulullah. Tidak semuanya. Dan bukan semua orang juga selalu hadir di majelis.
Bukan semua orang juga selalu bisa hadir ke masjid. Karena itu panggilan Allah, hidayah, petunjuk Allah. Jadi maka kita bersyukur pada Allah ketika Allah ringankan kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita bersyukur pada Allah ketika diringankan kita duduk di majelis. Kita bersyukur pada Allah ketika kita ringan mengucapkan selawat kepada Rasulullah. Itu jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, bukan kata saya. Bukan kata saya. Semua itu tidak akan terjadi sebab kita telah baik hubungan dengan Allah dengan bertaubat, taat beribadah, meningkatkan keimanan dan mencintai Allah. Jadi jalan untuk supaya kita bisa terhindar dari musibah itu, bala-bala adalah dengan jalan taubat. Dengan jalan taubat, memperbaiki ibadah kita, meningkatkan keimanan kita dan kita senantiasa mencintai Allah. Dari itu orang-orang yang membenci ajaran tasawuf kesufian ini adalah orang-orang yang bodoh. Kita kalau benci terhadap ini bukan ajaran Abu Ya. Ini ajaran para wali-wali Allah. Seluruh wali-wali Allah itu. Jadi kalaupun dia misalnya kayak Imam Syafi'i, itu wali Allah. Ajarannya ini juga, cuma dia membahas tentang fikih. Jadi semuanya wali-wali Allah. Kalau bukan wali-wali Allah tidak bisa dia menulis kitab yang begitu banyak pada zaman itu. Yang tidak hidup mata hatinya untuk melihat kebenaran dalam kehidupan. Jadi maka ketika orang ditutup mata hati oleh Allah, tidak hidup mata hatinya, walaupun itu dekat, nur itu dekat, tapi tidak terlihat. Tidak terlihat. Bagaimana dekat Abu Jahal, Abu Lahab dengan Rasulullah? Dekat. Pamannya. Tapi ditutup Allah mata hatinya untuk melihat anak ponakannya itu Rasulullah. Begitu juga kita dekat, sama-sama orang kampung dengan Abu Yahya, sama-sama orang Labuan. Ketika ditutup mata hati kita tidak terlihat kemuliaan itu. Yang terlihat Abu Yahya ulama biasa. Tengku sama dengan tengku yang lain. Tidak terlihat kewalian. Jadi pada siapa yang terlihat kewaliannya itu? Bagi orang-orang yang dibuka mata hati. Kami baru ini berjalan ke Gorontalo, putar itu seluruh Gorontalo jauhnya. Jadi mereka yang tidak pernah ketemu, cintanya kepada Abu, melihat kami saja dia menangis. Begitu cintanya kepada Abu ya. Melihat muridnya saja mereka menangis. Dan yang menangis bukan orang awam. Yang duduk seperti ini lama-lama bukan orang tidak berilmu. Mau dia lama-lama duduk seperti ini. Itu didengarkan oleh orang-orang Sulawesi. Ada profesor, ada doktor, ada ulama kondang, ada dokter spesialis dan sebagainya. Kenapa mereka mau? Karena dibuka mata hatinya oleh Allah. Tidak ada kesyirikan di hatinya. Tidak ada kedengki. Dia berbaik sangka kepada seorang wali Allah itu. Jadi kita kalau mau dirubah sikap batin kita, harus berbaik sangka kepada seorang ulama. Kita harus mengambil faedah, tuyuk dari mengambil manfaat-manfaat, mengambil cahaya-cahaya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kehebatan kita, dengan kemuliaan kita, dengan usaha kita, dengan uang kita, itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tidak mau berubah. Jadi kalau belum yakin, boleh nanti kita jalan. Jalan. Ini saya diundang lagi ke Manado. Siapa mau jalan nanti silakan. Nanti kita jalan dari Manado ke Gorontalo, lihat orang itu sekelas dengan kita apa tidak. Ya.
Ada yang mau jalan? Nah, kalau yang ragu-ragu mau jalan, nah, ayo sama-sama kita lihat. Nah, mereka itu bukan karena saya, karena kecintaannya kepada kepada Abuya. Dia melihat kita ini murid Abuya yang hadir, mereka muliakan. Karena tidak dapat mereka melihat Abuya, cukup melihat kita. Jadi kenapa kita itu bukan hanya di Gorontalo saja. Kami baru jalan dari Medan, dari Padang, dari Jambi juga seperti itu. Maka mereka yang ikut ke Padang ke Jambi, bagaimana kita dilayani Padang, dilayani Jambi. Itu bukan karena kita. Semuanya itu karena melihat melihat Abuya. Bukan kita ingin dilayani. Dan juga mereka melayani kita juga bukan melihat kita. Semuanya karena melihat Abuya. Maka kawan-kawan di sini istiqamahlah bukan untuk saya. Kami sebenarnya apa yang kami peroleh di sini? Apa yang kami peroleh? Kalau mencari misalnya keuntungan, ada bagaji kami ya? Hah? Pernah bagaji? Pernah bersedekah ke kami? Jadi apa aja? Kalau itu bersedekah dia malu, jadi itulah. Bersedekah indahnya, ya kan? Nah, jadi saya kering air mudah saya, tinggal anak istri, itu semuanya karena ingin bersama kita sama-sama berkasih sayang. Jadi maka hilangkanlah kotoran-kotoran, kekotoran yang ada di hati kita, untuk kita rubah berprasangka yang baik kepada siapa saja, bukan kepada saya saja, tapi kepada guru-guru yang ada di depan. Karena kami tidak mengharapkan kami tidak mengharapkan gaji, kami tidak mengharapkan upah. Dapat saja saudara selamat, walaupun kami tidak selamat, tidak apa-apa. Tidak apa. Jadi selamat saudara, kami tidak selamat, tidak apa. Mungkin saudara selamat, dipanggil kami nanti. Ketika kami dalam neraka, saudara dalam surga, panggilkah? Panggilkan. Moga-moga dengan doa-doa saudara, kami juga selamat. Kami juga selamat. Karena cerita Habib kemarin apa tuh? Muridnya bisa berjalan di atas air, gurunya tidak karena keyakinan murid. Keyakinan saudara bisa keramat, kami tidak, ya kan? Saudara bisa berjalan di atas air, kami tidak. Itulah keyakinan. Itu keyakinan murid pada guru. Catatan, akidah berdasarkan kepada akal. Di tauhid akidah itu berdasarkan kepada akal. Disebut dengan dalil-dalil. Bagus juga sebagai awal kita mengimani Allah. Hakikat kesufian berdasarkan kepada iman atau kepada zauq atau kepada rasa. Jadi rasa itu tidak bisa diceritakan. Baru bisa diceritakan kepada orang yang sudah merasa. Bagi orang yang belum merasa, bagaimana menceritakan rasa? Misalnya, ini nggak dibuat kopi lagi. Ada kopi ya, kopi. Baru kita bisa merasakan rasa kopi apabila kita minum kopi. Lalu kita rasakan, bisa kita ceritakan bagaimana manis, bagaimana nikmatnya kopi. Tidak baru bisa dirasa, kita ceritakan. Misalnya yang di samping kita ini minum, bagaimana nikmat kopi jika ini? Ya ulama, sama ulama yang mama rasakan. Setelah sama-sama dirasakan, baru bisa diceritakan. Jadi seperti tangisan Pak Darwita, itu tidak bisa dicerita, tidak ada kata apa yang ada di hatinya. Bagaimana rasa yang dia nikmati sehingga keluar air mata. Jadi tidak bisa jadi bahan tertawaan itu, karena kita belum tentu dapat. Jadi kapan dapat kita? Nanti ketika Allah sudah bangunkan hati kita, ya kita juga akan menangis yang sama. Ingat akan dosa kesalahan,
syukur kita pada nikmat Allah. Jadi kita kesini, saya ulang lagi, pergi mandi ya. Nah, jangan pergi yang lain-lain. Kita sini pergi mandi untuk membersihkan kotoran. Jadi kotoran ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Sangat besar pengaruh dalam kehidupan. Lebih besar pengaruh kotoran daripada kebaikan. Jadi tadi saya umpamakan di kamar ada cat hitam satu gelas, ada cat hitam satu gelas, cat putih ada 2-3 kilo atau 5 kilo lah, atau 10 kilo cat putih. Jadi cat hitam hanya satu gelas kecil. Lalu diaduk, cat putih itu masih putih apa hitam? Hitam. Berubah. Itu besar. Atau cat hitam 2-3 kilo, cat putih satu gelas. Nah, itu mau jadi apa cat putih itu? Hilang putih. Hilang putih. Jadi begitu keseharian kita seperti itu. Kalau kekotoran kita itu misalnya, kalau dibagi hari, berapa jam kita? Tidur katakan 8 jam. Tidur 8? Bekerja 8 jam. Terus istirahat 8 jam. Enggak istirahat lah, tidur kamu. Jadi bekerja 8 jam. 16 jam. Sisanya? 8 kali 3 berapa? 24. Berarti 8 jam misalnya kita ibadah. 8 jam kita ibadah. Jadi ibadah itu apakah kita sempurna ibadah? Ya kan? Kalau misalnya dari 8 jam kita ibadah tuh ada 1 jam kita berbuat maksiat. Kira-kira nyata mana? Nyata maksiat. Nyata 1 jam. Maksiat itu teringat terus gitu. Sementara yang ibadah ini kita lupa. Dalam ibadah kita ingat maksiat. Itu menandakan kekotoran itu menguasai hati kita. Ya. Jadi maka di MPDT ini kita dilatih untuk senantiasa mengisi dengan kebaikan. Jadi kalimah yang paling baik apa? La ilaha illallah. Jadi membiasakan lidah kita dengan la ilaha illallah agar lidah ini jangan banyak menghibah. Jangan lidah ini banyak mengatakan yang sia-sia. Maka perbanyak dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak, diam. Di hati kita katakan Allah, 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 Allah. Tapi kalau banyak kita menghibah, banyak kita memfitnah orang, banyak kita bangun permusuhan, yang nyata ribah dan permusuh, nggak nyata lagi la ilaha illallah itu. Tidak nyata lagi Allah. Seperti cat tadi, ya, seperti cat hitam menguasai cat warna putih. Begitulah dosa. Begitu juga kelalaian. Jadi kita ini pertama sudah diberi ilmu oleh Abuya, sudah diberi ilmu. Lalu ilmu itu dipahamkan lagi, bukan cukup ilmu, dicarahkan lagi ilmu itu begini. Lalu kemudian Abuya menyuruh kita untuk mengamalkan, bukan hanya memerintahkan, tapi dilatih kita untuk mengamalkan. Bahwa kita tawajud, bahwa kita suluk, diberikan bimbingan begini. Sudah kita diberi ilmu, sudah kita dibimbing untuk beramal, itu hati kita juga masih kotor. Salat kita juga masih sering tinggal. Maksiat masih sering kita lakukan. Bagaimana kalau tidak ada bimbingan?
Bagaimana kalau kita tidak paham? Tidak paham. Bagaimana kalau kita tidak beramal? Nah, sama dengan pemain bola. Dia ada kostum, ada sepatu, lapangan, dilatih setiap hari. Itu juga belum jadi maksudnya belum bisa dibawa bertanding. Belum bisa dibawa bertanding. Bagaimana tidak pernah menginjak lapangan? Tidak pernah tahu tentang apa? Tidak pernah tahu tentang bola. Tidak pernah pakai sepatu. Apa bisa jadi? Cuma tahu tentang Islam. Cuma tahu tentang iman. Tapi tidak pernah melakukan apa yang dia tahu tentang Islam dan iman. Jadi inilah kita yang dilatih oleh aku. Jadi kita bersyukur itu. Orang yang tidak paham dengan kesucian hakikat, imannya belum sempurna. Jangan kita mengaku-ngaku, merasa-rasa kita orang beriman. Jadi belum sempurna iman kita, bukan belum sempurna. Malahan iman kita itu iman yang kurang. Karena kesempurnaan iman tidak dapat dicapai oleh akal. Akal kita tidak dapat mencapai kesempurnaan atau akidah saja. Kita hanya tahu sifat 20 saja nggak cukup kita beriman. Sebab masih didatangi oleh waham atau sangkaan-sangkaan kepada selain Allah atau syak, keraguan mengenai dengan keberadaan Allah. Ragu kita. Bahkan bukan keberadaan Allah saja, mati itu nanti hidup lagi kita juga ragu. Akhirnya jadi PKI kita. Iyo mati itu hidup lagi pun dah. Iyo wak diazab itu gue pun dah. Itu bagi iman yang kosong, iman akidah, ragu, bertanya-tanya di hati. Ya kalau begitu sama aja kita dengan ateis, masih bertanya-tanya. Jadi maka kenapa kita ditumbuhkan cinta kepada Rasulullah? Karena Rasulullah itu yang membawa batin kita untuk yakin kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada hari kiamat, yakin kepada hari berbangkit, yakin nanti kepada hisab Allah, yakin kita akan ada surga, ada neraka. Jadi semuanya itu dari cerita-cerita Rasulullah. Dan cerita-cerita Rasulullah itu kita dapatkan dari kepada pewaris Rasulullah, pada ulama-ulama, ya. Bukan kita baca. Sebab masih didatangi oleh waham atau syak, keraguan mengenai dengan keberadaan Allah, sehingga mereka belum dapat berpegang dengan Allah, putus selainnya dalam pandangan mereka, penyebab terjadinya kenifakan. Jadi kalau belum putus selain Allah di dalam batin kita, maka kita akan cinta nifak. Ini orang yang cinta nifak ini kemunafikan, munafik, orang-orang munafik, atau kefasikan. Kefasikan ini orang cinta orang cinta dunia. Jadi munafik dan nifak ini bahaya. Munafik dan fasik itu bahaya, penyebab kehancuran pada diri kita. Jadi cinta dunia itu sangat menempel pada hati kita, dan juga sifat-sifat munafik. Kita nggak sadar kadang kita munafik. Di depan kawan-kawan misalnya kita bermanis-manis, bermanis-manis lidah, tapi di belakangnya kita cela dia. Itu munafik. Atau kita sampaikan di depan orang yang baik-baik, kebenaran, keikhlasan, tapi kita tidak melakukan. Itu juga munafik. Lain di lidah, lain di hati. Orang munafik ini bahaya kalau ada di sini. Kalau ada di MPDT ini orang munafik, itu bahaya. Kenapa bahaya? Dia mau merusak
mau menghancurkan MPDT. Itu bahayanya orang munafik. Ya, alhamdulillah di Jakarta nggak ada yang munafik. Alhamdulillah. Semoga dipelihara kita oleh Allah dari orang-orang munafik. Kemudian kepastikan cinta dunia, maka hidup dalam keadaan galau karena belum ada pegangan yang kuat sesuai dengan anjuran dalam agama kita yang kita cintai. Jadi kalau kita ada sifat munafik atau cinta dunia, itu galau kehidupan kita. Walaupun misalnya kita punya kedudukan yang tinggi, punya pangkat, punya pengaruh, punya banyak uang, punya banyak harta di mana-mana, saldo di bank banyak, tapi tetap galau. Karena kenapa digalaukan oleh Allah? Nah, dia berpegang kepada makhluk, kepada dunia. Jadi maka orang yang senantiasa berpegang kepada dunia, maka Allah akan jadikan dia sebagai budak dunia. Diperbudak oleh dunia. Nah, ada uang sulit, tidak ada uang apa lagi? Lebih sulit. Ada uang mudah, nggak ada uang lebih mudah. Ada uang susah, nggak ada uang lebih susah. Itu orang yang diperbudak oleh dunia. Jadi kita kenapa disuruh berzikir terus ingat Allah terus, agar dunia ini jadi budak kita. Kita yang mengatur dunia, kita yang mengatur uang, kita yang mengatur harta, kita yang mengatur anak, kita yang mengatur istri. Bukan dunia itu yang mengatur kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu billah wa maulakum. Berpeganglah kamu dengan Allah, dianya Allah adalah pemimpinmu. Jadi bukan lainnya yang kita jadikan pemimpin, tapi pemimpin kita doa. Wa tabattal ilahi tabtila, dan putuskan olehmu atau kosongkan olehmu selain Allah keseluruhannya di dalam batinmu, termasuk dirimu. Jadi putuskan selain Allah, termasuk diri kita. Yang paling berat memutuskan itu diri. Kalau misalnya kita disuruh lupakan anak, yuk kita pergi ke Gorontalo, jangan ingat anak, mungkin bisa. Jangan ingat istri, mungkin bisa. Kalau seminggu, kalau sebulan itu mungkin udah susah. Jadi itu bisa dilupakan. Tapi kalau diri ini sulit. Kalau diri ini diri ini pengen selalu dia dipenuhi. Apalagi kita ada ilmu, berpengaruh di masyarakat. Kalau bukan dengan kemauan, kesadaran kita untuk meruntuhkan, menghancurkan agar kita hinakan, itu sulit untuk memutuskan. Selalu kita misalnya, apalagi kami yang banyak bicara ini, itu sangat besar pengaruhnya. Saudara misalnya ketika mendengarkan perkataan kami lalu menangis, itu bergelombang di hati. Dia hebat banget, menangis. Jadi sudah hebat kita karena melihat orang menangis. Jadi hal-hal yang demikianlah agar kita sama-sama jangan kita tersangkut lagi kepada dunia, termasuk di diri. Bukan kita tidak boleh memiliki dunia. Dunia ini istilahnya di tangan Allah di hati. Maknanya yang memberikan dunia ini Allah. Yang memberikan dunia Allah. Yang menghidupkan kita, yang mengadakan kita, yang memelihara kita ada, yang mematikan Allah. Jadi kenapa kita katakan kita? Saya yang mencari, saya yang berusaha, saya yang berpengaruh, saya yang hebat. Kenapa kita katakan saya? Itu karena kita dipengaruhi oleh dunia. Siapa yang mengaruhi itu? Iblis. Iblis yang mempengaruhi kita sehingga kita mengatakan saya. Itulah keangkuhan dan kesombongan. Jadi di tasawuf kesufian itu, kesombongan itu yang ingin dihapuskan di dalam diri kita.
itu perlu proses, perlu latihan, perlu latihan. Kita sama-sama melatih diri. Insya Allah pada akhirnya kita semua diselamatkan oleh Allah. Moga-moga apa yang kita dapat lakukan pada malam ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau menambahkan, bertanya, ini silakan dijawab sama Habib.